Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang hegemoni Amerika Serikat dan kebangkitan Cina. Perkenalkan, nama saya Ika Landari. Saya Dita Virginia. Saya Nabila Zikia. Saya akan membahas materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada pandangan media massa terhadap kekuasaan Amerika Serikat dan kebangkitan Cina. Lalu yang kedua ada perbedaan pendapat antara Amerika Serikat dan Cina. Yang ketiga ada konflik. Yang keempat ada sengketa. Yang kelima yaitu terakhir adalah hal negatif dan positif dalam hubungan Amerika Serikat dan Cina. Kami paparkan masalah mendasar yang masih problematik dari isu tersebut, yaitu pendekatan ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan alur logika deduktif. Penelitian ini sesuai dengan pendekatannya, maka ditunjukkan untuk menguji teori yang telah dipilih dan disesuaikan guna mencoba untuk melihat kecenderungan output dan hasil analisis yang dihasilkan berbasis data numerik. Alan Breitman menyebutkan bahwa penelitian kuantitatif bersifat terstruktur, sistematis, dan menjunjung sifat empiris atau juga bersifat objektif, atau suatu klaim yang dilontarkannya serta berbasis pada hasil analisisnya. Selanjutnya kami paparkan definisi menurut para ahli. Yang pertama dari Thomas Folge. Menurut Thomas Folge, hegemoni negara yaitu kemampuan negara yang berdasarkan kepemilikan kapabilitas power untuk merubah aturan dan norma sistem internasional berdasarkan motivasi dan minatnya. Lalu yang kedua ada dari Susan Strange. Menurut Susan Strange yaitu lebih lanjut menambahkan bahwa perubahan tersebut berlandaskan pada power negara, baik dalam konteks pada relasi terhadap negara lain maupun sebagai bagian dalam struktural. Lanjut ke pembahasan pertama, yaitu pandangan media massa terhadap kekuasaan Amerika Serikat dan kebangkitan Cina. Yang pertama dari Amerika. Ketidakpercayaan Trump terhadap perdagangan bebas dan perjanjian dan institusi yang memfasilitasi hal itu mendorong kekhawatiran dari seluruh spektrum politik bahwa di bawah Trump, Amerika Serikat akan beralih ke dalam dan meninggalkan peran kepemimpinan yang telah dimainkannya sejak Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat untuk saat ini sedang menghentikan perannya di kancah dunia. Tulis kolumnis Robert Kagan beberapa hari setelah pemilihan. Sejak Trump menjabat, para kritikusnya nampak merasa telah menemukan bukti yang membenarkan pernyataan mereka. Mendengar keluhan Trump yang terus berlanjut tentang sekutu dan skeptisisme perdagangan yang tidak terkekang, dan mengklaim bahwa pemerintah telah secara efektif menarik diri dari dunia dan bahkan menerapkan strategi pengekangan yang besar. Beberapa di antaranya telah sampai ke tahap memberi Trump julukan yang paling ditakuti mengenai pendekatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, yaitu isolasionis. Sebenarnya, Trump bukanlah seorang isolasionis, meskipun dia benar-benar memadukan pidatonya dengan skeptisisme mengenai peran global Washington. Kekhawatiran bahwa Trump adalah seorang isolasionis sebenarnya tidak pada tempatnya. Dengan fakta reaksi cepat pemerintahan Trump yang menyerukan perang dengan Korea Utara, melakukan konfrontasi yang berkembang dengan Iran, dan adanya peningkatan dalam operasi tempur di seluruh dunia. Memang, dari semua portofolio kekuatan besar, kebajikan pemerintahan Trump nampak lebih ambisius daripada Barack Obama. Namun Trump telah menyimpang dari strategi besar tradisional Amerika Serikat dalam satu hal penting. Sejak setidaknya akhir Perang Dingin, pemerintahan Demokrat dan Republik sama-sama telah mengejar strategi besar yang oleh para ilmuwan disebut hegemoni liberal.
Strategi itu bersifat hegemonik karena Amerika Serikat bertujuan untuk menjadi negara paling kuat di dunia dengan margin yang besar, dan juga bersifat liberal bahwa Amerika Serikat berusaha mengubah sistem internasional menjadi tatanan berbasis peraturan yang diatur oleh institusi multilateral dan mengubah negara-negara lain menjadi negara-negara demokrasi yang berorientasi pasar dengan bebas berdagang satu sama lain. Membongkar kebiasaan para pendahulunya, Trump telah mengambil lebih banyak kebijakan liberal dan hegemoni liberal. Dia masih berusaha untuk mempertahankan kemampuan ekonomi dan militer superior Amerika Serikat dan berperan sebagai penentu keamanan bagi sebagian besar wilayah di dunia. Namun, dia memilih untuk melupakan penyebaran paham demokrasi dan menjauhkan diri dari banyak perjanjian perdagangan multilateral. Dengan kata lain, Trump telah membentuk strategi besar Amerika Serikat yang sama sekali baru, hegemoni yang tidak liberal. Hegemoni selalu sulit dicapai karena kebanyakan negara ingin menjaga kedaulatan mereka dan menolak diberitahu apa yang harus dilakukan. Namun, sejak berakhirnya Perang Dingin, elit kebijakan luar negeri Amerika Serikat telah mencapai konsensus bahwa hegemoni liberal berbeda. Jenis dominasi ini menurut mereka adalah kombinasi yang tepat antara kekuatan keras dan lunak, dapat dicapai dan berkelanjutan. Lembaga keamanan dan ekonomi internasional, perdagangan bebas, hak asasi manusia, dan penyebaran demokrasi tidak hanya memberi nilai pada hak-hak mereka sendiri. Menurut logika, mereka juga berfungsi untuk menarik orang lain kepada apa yang diperjuangkan. Jika disadari, tujuan ini akan lebih sekedar melegitimasi proyek orde dunia liberal yang dipimpin Amerika Serikat. Mereka akan menghasilkan sebuah dunia yang sesuai dengan nilai dan kepentingan Amerika Serikat, bahwa Amerika Serikat bahkan tidak perlu bekerja keras untuk menjamin keamanannya. Yang kedua, Cina. Cina memodernisasi setiap elemen militernya. Cina telah mengumumkan rencana untuk menurunkan militer kelas dunia pada 2035 dan militer yang dominan pada pertengahan abad. Konsisten dengan tujuan hegemoni regionalnya, Cina membangun angkatan laut, penjaga pantai, dan kapal dagang lebih cepat daripada negara lain. Angkatan lautnya sekarang secara langsung memberi komando pada penjaga pantai Cina, menambahkan ratusan kapal ke armadanya. Armada kapal perang Cina sekarang melebihi jumlah kapal perang Amerika Serikat di Indo-Pasifik, sekitar 10:1. Dengan kemampuan baru ini, Cina terus-menerus mengintimidasi tetangga-tetangganya melalui perilaku maritimnya yang semakin agresif. Cina berniat mengendalikan perairan internasional di lepas pantainya. Negara itu telah banyak berinvestasi dalam rudal penolakan wilayah akses jarak jauh. Rudal-rudal ini merupakan ancaman serius terhadap kapal perang, karena ada ketidakpastian yang cukup besar tentang efektivitas pertahanan terhadap mereka. Manfaat strategis dari rudal A2 or AD yang kuat adalah meningkatkan jarak siaga dengan Cina yang harus dipertahankan oleh kapal perang untuk menghindari serangan, walau rata-rata warga Amerika Serikat tidak menyadari ancaman mengerikan yang diwakilkan oleh Cina. Itu tidak berlaku bagi para pemangku kepentingan dan penduduk Angkatan Laut Amerika Serikat. Institut Angkatan Laut Amerika Serikat, Liga Angkatan Laut Amerika Serikat, Asosiasi Angkatan Laut Amerika Serikat, Pusat Keamanan Maritim Internasional, para pemimpin kunci Kongres, pembuat kapal, dan wadah pemikir pertahanan terlalu sadar akan kebangkitan Cina dan risiko ekstrim yang akan terbit di tahun-tahun mendatang. Para pemangku kepentingan ini memiliki pengaruh yang besar dalam bagaimana negara merencanakan jalur maritimnya melalui perairan yang bermasalah. Apa yang tampaknya kurang di antara mereka adalah koordinasi yang efektif, yang akan mengarah pada visi bersama dan rencana terpadu untuk menanggapi ancaman Cina, dengan penekanan pada peningkatan kekuatan angkatan laut. Organisasi ini harus berusaha untuk bekerja sama untuk menetapkan tujuan bersama dalam mendukung angkatan laut dan menginformasikan warga tentang risiko dan konsekuensi potensial yang ada.
Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah Amerika Serikat mampu untuk tidak menganggarkan secara memadai pertahanan dan angkatan lautnya? Amerika Serikat harus segera membangun lebih banyak kapal perang untuk membela negara melawan Cina. Jika tidak, ada kemungkinan masa depan yang lebih berbahaya dan tidak pasti. Kapten Ben Ramsey menyimpulkan. Selanjutnya, bagian kedua yaitu perbedaan pendapat Amerika Serikat dan Cina. Yang pertama dari segi Qualcomm NXP. Gedung Putih mengatakan Xi Jinping terbuka untuk menyetujui kesepakatan Qualcomm NXP yang notabene sebelumnya tidak disetujui. Pejabat senior Cina tidak menyebutkan kesepakatan itu dalam konferensi pers. Namun, Qualcomm mengaku tidak sedang mencari cara menghidupkan kembali akuisisi senilai 44 miliar US dollar atau sekitar 628 triliun rupiah dari saham mitra di Belanda, yaitu NXP Semiconductors NV. Segi kedua yaitu membuka pasar. Gedung Putih mengatakan Trump dan Xi setuju untuk segera memulai negosiasi perubahan struktural sehubungan dengan transfer teknologi, perlindungan kekayaan intelektual, hambatan non-tarif, intrusi siber, dan pencurian siber, layanan serta pertanian. Diplomat senior pemerintahan Cina dan penasihat negara Wang Yi mengatakan kepada wartawan bahwa Cina akan mengimpor lebih banyak produk berdasarkan peminatan pasar dari AS dalam upaya untuk bertahap mengurangi ketidakseimbangan dalam perdagangan dua arah. Wang menambahkan bahwa keduanya juga sepakat untuk membuka pasar satu sama lain. Cina akan bekerja secara bertahap menyelesaikan kekhawatiran AS dalam proses lebih lanjut. Pada Senin, media berpengaruh di Cina, Global Times mengatakan Cina dan AS akan membahas lebih lanjut langkah-langkah perluasan akses pasar, perlindungan hak milik intelektual, menghindari kewajiban transfer teknologi, dan pengendalian bersama kejahatan dunia maya. Segi ketiga yaitu tenggat waktu 90 hari. Gedung Putih mengatakan penyelesaian perundingan akan berlangsung dalam 90 hari ke depan. Sebelumnya, bea masuk AS terhadap produk Cina diperkirakan meningkat dari 10% menjadi 25% pada 1 Januari 2019. Namun, hal itu ditunda karena kesepakatan tersebut. Wang tidak menyebutkan jangka waktu ini. Meskipun media pemerintah Cina telah melansir, Wakil Menteri Perdagangan Wang Shouwen mengatakan Cina dan AS akan meningkatkan pembicaraan untuk menghapus bea masuk 25%, namun tidak ada kerangka waktu. Perundingan sebenarnya akan memiliki waktu kurang dari 90 hari untuk mencapai kesepakatan. Segi keempat yaitu pembelian produk Cina dan AS. Gedung Putih mengatakan Cina setuju untuk membeli sejumlah produk pertanian, energi, industri, dan lainnya yang belum disepakati dari AS. Gedung Putih juga mengatakan Cina telah setuju untuk segera membeli produk pertanian dari petani AS. Cina tidak akan menyebutkan secara langsung tentang barang-barang tertentu yang akan mereka beli. Tidak disebutkan juga jangka waktu transaksi yang akan dimulai. Segi kelima maksudnya yaitu komitmen tambahan. Cina menawarkan lebih dari 1,2 triliun US dollar komitmen tambahan pada perdagangan kedua negara pada jamuan makan malam Xi dan Trump. Demikian disampaikan Menteri Keuangan Steve Mnuchin waktu setempat. Penasehat ekonomi Gedung Putih Larry Kudlow mengatakan angka itu merupakan patokan dalam skala luas yang akan bergantung pada transaksi pribadi untuk barang AS untuk mengikuti kondisi pasar. Cina berkomitmen untuk segera mulai menarik bea masuk dan hambatan non-tarif, termasuk mengurangi bea masuk 40% pada otomotif, kata Kudlow. Pada Minggu, Trump membuat cuitan di Twitter bahwa Cina telah setuju memotong retribusi impor pada mobil buatan AS.
AS akan mendapatkan kepemilikan mayoritas di perusahaan Cina untuk pertama kalinya, tambah Kudlong. Cina belum mengonfirmasi perincian apapun yang diberikan Manchin dan Kudlong. Namun pada Selasa, perusahaan milik Segara Securities Daily mengatakan pemerintah Cina sedang membahas kemungkinan mengurangi bea masuk pada mobil impor dari AS. Tetapi tingkat dan jadwal tertentu untuk pengurangan bea masuk belum diketahui. Pembahasan selanjutnya adalah konflik. Dominasi Amerika Serikat pada aspek militer dapat dilihat dari berbagai hal. Pertama, Amerika Serikat memiliki anggaran pertahanan mencapai 4 kali lipat lebih tinggi dibandingkan negara dengan anggaran terbesar kedua di dunia, yaitu Tiongkok, di tahun 2015. Jumlah anggaran pertahanan Amerika Serikat meningkat lebih dari 10 kali lipat, dari sebesar 40,97 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 581 miliar dolar Amerika Serikat dalam kurun waktu 19 tahun, dari 1996 sampai 2015. Keunggulan Amerika Serikat tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Amerika Serikat terus mempertahankan dominasinya pada aspek anggaran pertahanan di dunia, di tengah upaya negara lain yang juga meningkatkan aspek yang sama. Amerika Serikat meskipun masih unggul pada aspek militer, akan tetapi kini hadir tantangan dari negara lain, yang salah satunya adalah Tiongkok. Amerika Serikat dan Tiongkok bahkan menguasai 46% distribusi power militer di dunia, di mana Amerika Serikat memegang sebesar 36% dan Tiongkok sebesar 13%. Amerika Serikat dalam memanfaatkan kepemilikan aset militernya menjadi negara yang memiliki kontribusi terbesar dalam menjaga ketertiban dan keamanan global. Amerika Serikat tercatat telah mengirimkan 15% dari total anggaran bersenjata, sejumlah 199.485 personel, ke 177 negara, mencakup hingga 96% dari jumlah negara di dunia pada tahun 2015. Tiongkok di sisi lain justru unggul pada aspek jumlah angkatan militernya yang terbesar di dunia. Bahkan jumlahnya mencapai 2 kali lipat jumlah angkatan militer Amerika Serikat. Persaingan power militer Amerika Serikat dan Tiongkok berlanjut pada dimensi politik internasional. Salah satunya Amerika Serikat dan Tiongkok seringkali berada pada posisi berseberangan dalam menanggapi permasalahan Laut Cina Selatan. Contohnya, tak kala Amerika Serikat turun mengambil langkah intervensif di Laut Cina Selatan pada tahun 2016 dengan alasan menjaga perdamaian. Tiongkok di sisi lain justru menanggapi persoalan tersebut dengan pernyataan konfrontatif yang ditunjukkan kepada Amerika Serikat, yang pernyataan tersebut menandakan bahwa Tiongkok justru menentang dan mengancam tindakan Amerika Serikat. Tiongkok juga semakin memperlihatkan sikap agresifnya dengan terus melakukan pengembangan dan peningkatan aset militer yang bersifat ofensif, yaitu seperti pengembangan pesawat fighter jet dan pengembangan senjata nuklir yang sudah dalam tingkat Intercontinental Rate Ballistic Missile atau ICBM. Tiongkok bahkan memperparah kondisi dengan menempatkan aset militernya tersebut di wilayah yang mampu menjangkau wilayah teritorial negara mitra Amerika Serikat, yaitu seperti Taiwan dan Jepang. Persaingan power antara Amerika Serikat dan Tiongkok tidak hanya berlangsung dalam aspek militer atau politik, namun juga mencakup pada aspek ekonomi. Amerika Serikat dalam persaingan tersebut unggul sepanjang tahun 1960 hingga tahun 2015, khususnya pada indikator jumlah produk domestik bruto atau PDB dan PDB per kapita. Produk domestik bruto Amerika Serikat di tahun 2015 sebesar
18,4 triliun dolar Amerika Serikat dengan PDB per kapita sebesar 56,11 dolar Amerika Serikat. Amerika Serikat selain itu hanya pernah mengalami sekali penurunan jumlah PDB pada tahun 2009 dan kembali meningkat pada tahun 2010. Peningkatan kemampuan Tiongkok pada aspek militer, politik, dan ekonomi disambangi oleh Amerika Serikat yang mencetuskan kebijakan pivot to Asia pada tahun 2011. Selanjutnya ada sengketa. Dalam 4 bulan terakhir di 2020, Angkatan Laut AS setidaknya 4 kali beroperasi di LCS, terutama di area di mana sengketa terjadi antara Cina dengan sejumlah negara seperti Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Citra satelit juga menangkap gambar pesawat milik Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat, yaitu PLANAF. Cina mendarat di salah satu pulau buatan negeri tirai bambu di LCS. Cina pun dikabarkan membuat pangkalan militer di kawasan tersebut. Pernyataan Presiden Cina Xi Jinping di Kongres Rakyat Nasional di Beijing yang meminta militer mempersiapkan diri pada peperangan awal pekan juga jadi sinyal lain. Ia meminta militer bersiap pada konfrontasi. Meski konflik bersenjata antara AS dan Cina sangat kecil secara perhitungan, kami melihat aset militer mereka beroperasi secara teratur dan tinggi di wilayah maritim yang sama, kata Colin Koh Sui, peneliti dari Singapura. Interaksi dari aset-aset kedua pihak yang bersaing ini bisa menciptakan peluang, sengaja atau tidak sengaja, yang berpotensi membakar dan meningkatkan eskalasi. Ini adalah resiko yang tak bisa didiskon lanjutnya. Sebelumnya, PLA dan US Navy terlibat ketegangan di Laut Cina Selatan. Cina mengusir kapal AS yang memasuki Kepulauan Paracel. Tentara PLA mengorganisir pasukan angkatan laut dan udara untuk mengikuti kapal perusak yang dilengkapi rudal AS USS Mustin yang secara ilegal masuk ke perairan teritorial Cina dilepas Kepulauan Shisa pada hari Kamis tanpa izin dari pemerintah Cina, kata Kolonel Senior Li Huamin, seorang juru bicara. Pasukan Southern Theater Command PLA mengikuti dan memantau jalurnya, mengidentifikasi kapal, memperingatkan dan mengusirnya, lanjut Huamin. Lebih lanjut, Li mengatakan tindakan AS yang provokatif tersebut kedaulatan dan kepentingan keamanan Cina serta hukum dan norma internasional terkait. Hal itu juga secara serius mengganggu perdamaian dan stabilitas di wilayah Laut Cina Selatan. Pihak AS telah memberi klarifikasi soal operasi USS Mustin di kawasan yang disengketakan itu. Letnan Anthony Jungcho, juru bicara Armada ke-7 Angkatan Laut AS, mengatakan tujuan operasi kapal AS di Laut Cina Selatan adalah untuk menegakkan hak navigasi dan kebebasan di kawasan. Pada 28 Mei waktu setempat, USS Mustin menegakkan hak navigasi dan kebebasan di Kepulauan Paracel, konsisten dengan hukum internasional, tulisnya. Dengan melakukan operasi ini, Amerika Serikat mendemonstrasikan bahwa perairan ini berada di luar wilayah yang Cina dapat klaim secara hukum sebagai laut teritorialnya. Paracel adalah pulau yang disengketakan Cina, Vietnam, dan Taiwan. Terdapat tumpang tindih antara Cina dengan sejumlah negara ASEAN terhadap wilayah LCS, termasuk dengan Malaysia dan Jepang. Dan pembahasan terakhir adalah hal negatif dan positif dalam hubungan Amerika Serikat dan Cina. Pertama, dampak langsung dari pengenaan bea masuk terhadap perdagangan Amerika Serikat dan Cina tidak besar terhadap Indonesia. Dari sisi dampak negatif, Indonesia tidak terlalu menjadi bagian dari Global Value Chain atau GVC yang terganggu oleh bea masuk yang dikenakan oleh Amerika Serikat,
seperti barang elektronik, mesin, dan telekomunikasi. Dari segi potensi positif, Indonesia juga diperkirakan tidak mendapat banyak manfaat dari peralihan perdagangan dan relokasi investasi dari Cina. Yang lebih banyak memperoleh keuntungan adalah negara-negara seperti Vietnam. Dan ada pula kaitannya dengan kurang kondusifnya iklim investasi di Indonesia terkait dengan peraturan tenaga kerja dan infrastruktur. Kedua, dampak negatif terhadap Indonesia dari perang dagang akan dirasakan dari melambatnya pertumbuhan Cina, yang sesungguhnya sudah terlihat sejak krisis global dengan penurunan permintaan dan harga komoditas. Perubahan struktural Cina sudah berjalan beberapa tahun terakhir dan perang dagang diperkirakan mempengaruhi pertumbuhan, baik Cina dan Amerika Serikat, ekonomi dunia, dan perdagangan global. Prediksi semua lembaga internasional menggambarkan risiko ketidakpastian perdagangan dan iklim investasi sebagai hal yang membuat ekonomi dunia 2019 tetap lambat. Perang dagang adalah simptom atau dampak yang kelihatan dari serangkaian isu yang lebih mendalam terkait dengan munculnya Cina sebagai kekuatan ekonomi dan teknologi dunia melalui cara yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip yang adil, persaingan yang sehat, dan transparan. Dalam politik Amerika Serikat, ada kesepakatan dari kedua partai politik mengenai hal ini, sehingga isu terhadap Cina tidak akan selesai dengan kesepakatan mengenai bea masuk yang dicapai ataupun dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Donald Trump. Apa yang terjadi di Amerika Serikat adalah beralihnya kekuatan kelompok internasionalis yang selama ini mewarnai kebijakan Amerika Serikat dalam tatanan internasional economic governance, yaitu agar Cina menjadi negara yang bertanggung jawab sebagai peserta dalam ekonomi global. Amerika Serikat lebih baik merangkul negara itu untuk mengikuti aturan main perdagangan internasional yang ada. Apa saja yang menjadi isu dan dipermasalahkan oleh Amerika Serikat mengenai Cina? Secara ringkas, terkait perlindungan dan penerapan hukum atas pelanggaran terhadap haki atau hak kekayaan intelektual, pemaksaan untuk transfer teknologi oleh perusahaan yang investasi di Cina, subsidi dan perlakuan preferensi kepada perusahaan pelat merah Cina, subsidi untuk perkembangan di industri dan teknologi yang sedang digalakkan di Cina atau Made in China 2025, serta manipulasi mata uang yuan atau currency manipulation. Semua hal tersebut yang disinyalir ada dalam kesepakatan antara Amerika Serikat dan Cina. Akhirnya gagal karena Amerika Serikat merasa janji Cina untuk mengubah hal-hal tersebut tidak mengikat. Bahkan pernyataan Presiden Xi Jinping pada kesempatan Belt and Road Forum di Beijing pada 26 April lalu bahwa Cina akan melakukan reformasi menyeluruh di 5 isu tersebut juga tak dianggap serius. Pembahasan terakhir, teori yang digunakan dalam tema kami yaitu teori media kritis. Karena teori media kritis adalah teori yang menganggap bahwa media tidak selalu benar, karena media bersifat pada dirinya bias atau condong ke sebelah atau tidak adil. Bisa dilihat, contohnya adalah berita Donald Trump ancam stop bantuan dari Amerika Serikat untuk WHO karena WHO bias kepada Cina selama pandemi COVID-19. Sekian presentasi dari kami, cukup sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami cukup puas dengan presentasi yang kami berikan. Terima kasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.